Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-38 dari 40 hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Hadits Ats-Tsamin wal-Thalathun. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adzani la'u'idhannah. Rawahul Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-38 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi, sebagaimana yang sudah kita bahas di sebelumnya itu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepada orang itu. Barang siapa yang memusuhi, yang membenci, yang mengusik waliku, maka aku nyatakan perang kepada orang itu. Nah ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah menyatakan perang bagi orang-orang yang memusuhi wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh celaka dan sangat celaka bagi orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bukan berperang dengan Israel, bukan berperang dengan manusia, tapi kita ini berperang dengan yang menciptakan seluruh makhluk ini. Apakah mungkin kita akan menang? Tentu tidak. Bahkan kita akan hina di hadapannya. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelompok yang dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara tersirat ataupun tersurat. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang bergelut harta dengan harta riba. Itu adalah orang-orang yang dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memusuhi para walinya Allah. Itu dinyatakan juga berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kelompok golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah yang dikatakan walinya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dikatakan sebagai wali, sebagai kekasihnya Allah,
Wali itu artinya kekasihnya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wilayah, kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan walinya Allah. Nah, siapakah mereka itu? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya aulia Allah itu, para walinya Allah itu, mereka tidak ada rasa takut terhadap diri mereka. Di dalam diri mereka tidak ada rasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih, melainkan bersedih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-cirinya. Kemudian alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi secara umum wali itu adalah pertama adalah orangnya beriman. Jadi nggak mungkin wali itu dari orang yang kafir. Tidak mungkin wali itu dari orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun keadaan orang itu, apapun yang dia bisa perbuat, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sudah tertolak, bukanlah walinya Allah, meskipun apapun yang bisa dia perbuat. Apapun yang bisa dia perbuat, misalnya, di luar dari kebiasaan manusia, melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan, bisa terbang kah, bisa berjalan di atas air kah. Tapi kalau orang itu tidak beriman, bisa jadi itu bantuan daripada jin, setan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Intinya kalau dia bukan beriman, syarat pertama, orang itu pasti bukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian walinya Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti bertakwa kepada Allah, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara garis besar batasan bahwa orang itu disebut dengan walinya Allah adalah mereka yang beriman, kemudian mereka yang bertakwa. Itu yang disebut dengan walinya Allah. Yang apabila orang memusuhi orang seperti itu, membenci orang seperti itu, artinya sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti wali secara umum. Adapun yang diperincikan kemudian dari penjelasan yang umum itu, para ulama memberikan penjelasan bahwa syarat, rukun, ketentuan seseorang itu dikatakan wali, ada syarat, ada rukun, ketentuan seseorang itu jadi wali. Artinya tidak sembarangan orang menjadi wali. Jangan sedikit-sedikit orang itu bisa terbang, orang itu bisa memecah dirinya misalnya, orang itu bisa berjalan di atas air, orang itu pakai jubah, kemudian orang itu menggunakan imamah yang tebal 7 lapis misalnya, kemudian langsung dianggap atau diakui sebagai wali, atau dia mengaku sebagai wali, tapi kita tidak memperhatikan batasan, ketentuan, syarat bahwa orang itu dikatakan wali. Ini yang perlu kita ketahui. Dikatakan syarat seseorang itu menjadi wali, yang pertama adalah orangnya harus alim. Orangnya harus alim, orangnya harus berilmu. Makanya dikatakan mattakhadallahu min waliyin jahil walau ittakhadahu la'allamahu.
Allah tidak akan mengambil wali itu dari orang yang jahil. Seandainya pun Allah jadikan wali dari orang yang jahil, niscaya Allah pasti akan mengajarinya. Jadi kita ini yang tahu diri bahwa kita bukan orang yang alim, minimal kita jangan ngaku jadi wali lah. Sudah tahu ilmu pengetahuan agama kita minim, misalnya ilmu syariat kita masih minim, fikihnya, kemudian tasawufnya, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ilmu alatnya misalnya. Nah itu minimal kita tidak mengaku jadi wali. Ya memang mungkin kita juga nggak mungkin ngaku jadi wali kan. Cuma ini pentingnya adalah supaya kita tidak tertipu dengan orang-orang di luar sana yang mengaku atau mengaku dirinya sebagai wali. Karena banyak orang-orang yang menganggap dirinya sudah berada di makom yang tinggi sehingga syariat-syariat itu dia langgar. Tidak sholat, tidak puasa. Ketika ditanya, apakah sudah sholat? Sudah. Ruh saya yang sholat. Badan saya di sini. Ruh saya sholat sudah di Gunung Rinjani misalnya. Ruh saya sudah sholat di Mekah misalnya. Nah, itu yang seperti itu yang kita perlu hindari. Pengakuan-pengakuan yang seperti itu dengan cara kita mengetahui syarat-syarat seseorang itu menjadi wali. Dia dikatakan wali, yang pertama orangnya harus berilmu. Dan ini ada contoh seperti ini pada diri guru besar kita. Siapa beliau? Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seorang pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat, dan mendirikan organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon yang berpusat sekarang di Desa Anjani. Nah itu. Beliau, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah orang kurang alim, apalagi beliau. Beliau dikenal adalah orang yang sangat alim pada masa beliau. Bahkan murid-murid, teman-teman beliau yang seangkatan, yang sekelas dengan beliau, itu mengakui kealiman Syekh Zainuddin. Kewalahan mengakui kealiman Syekh Zainuddin. Diakui sendiri oleh teman sekelas beliau, Syekh Zakaria Abdullah Bila. Bagaimana kealiman guru besar kita, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Kemudian bahkan dari guru-guru beliau juga mengakui. Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi menuliskan syair untuk beliau, Lillahi Zainuddin fi fadlihi, dan seterusnya. Kemudian guru beliau juga yang lain, misalnya Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Beliau pernah mengatakan, saya tidak akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum nampak jelas di depan saya Zainuddin. Itu karena kekaguman beliau kepada guru besar kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Bahkan beliau ijazahnya itu hanya beliau yang ditulis tangan oleh guru-gurunya dan diberikan tanda bintang. Dan kita tahu sejarah beliau di dalam belajar itu tidak main-main. Artinya beliau pun nilainya itu semuanya 10. Nilai tertinggi pada masa itu adalah 10. Dan beliau selalu nilainya 10 di setiap mata pelajaran. Coba, kurang alim apa lagi guru kita? Walaupun memang kita tidak belajar langsung dengan beliau, tapi belajar dengan murid-murid beliau. Kurang alim apa lagi? Beliau di dalam ilmu faraidnya, kemudian di dalam ilmu arutnya, ilmu alatnya, dan lain sebagainya, fikihnya, mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang kita bernaung mengambil ilmu dari beliau. Itu adalah orang alim.
maka tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat yang pertama ini ada pada diri guru besar kita, Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu syarat yang pertama, orang itu dikatakan wali adalah orangnya alim. Orangnya alim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun jadi wali, rukun wali itu ada dua. Artinya kalau rukun ini tidak sah, maka tidak sah orang itu dikatakan wali. Rukun sholat, kalau nggak kerjakan rukun sholat, yang nggak sah. Nah, rukun wali itu ada dua. Yang pertama, kaunuhu fi zahir munqadan lisyariah. Nah, ini yang terpenting. Yang pertama, rukun wali itu adalah keadaan zahir orang itu secara lahiriahnya orangnya tunduk patuh terhadap hukum syariat. Artinya dia sholat iya, dia puasa iya, dia zakat iya, dia haji iya, kalau memang ditakdirkan dia untuk haji. Kemudian dia mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah iya, dia menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, berzikir, bersolawat. Itu tunduk dengan hukum syariat secara zahirnya. Artinya orang yang melakukan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat bukan dikategorikan sebagai walinya Allah. Kalau ada orang mengaku wali atau orang yang dianggap wali memiliki makom-makom tertentu, tapi dia tidak sholat, bukan wali Allah. Walaupun dia bisa apapun, walaupun dia bisa bagaimanapun keadaannya, kalau dia tidak sholat, tidak puasa, ketika ditanya sudah sholat apa belum, katanya sudah, ruh saya yang sholat. Coba, bukan wali Allah yang seperti itu. Allahu Akbar. Bukan wali Allah. Dikatakan sudah sholat, sudah. Di mana sholat? Tuh, tubuh saya memang di sini nggak sholat, tapi di sana di Mekah saya sholat, misalnya seperti itu. Pengakuan-pengakuan seperti itu tidak benar yang itu. Jadi syarat yang pertama ini harus ada, bahwa secara syariat orang itu tunduk dan patuh terhadap hukum syariat. Kalau yang pertama ini sudah nggak sah pada diri seseorang yang mengaku atau dianggap sebagai wali, maka kita tidak perlu lagi lanjut ke syarat yang kedua, ke rukun yang kedua. Kalau rukun yang pertama ini sudah tidak sah. Begitu. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Rasulullah sholat, puasa, makan, minum, lapar, haus, capek, istirahat, beliau biasa. Tidak ada, bahkan beliau sholat sampai kakinya dikatakan bengkak-bengkak. Terus ada sekarang golongan orang yang mengaku sudah khotam sholat, sudah tamat sholat, karena makomnya terlalu tinggi katanya. Allahu Akbar. Makomnya terlalu tinggi katanya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari seperti itu, dan orang-orang seperti itu mudahan kembali kepada jalan yang benar, ya. Nah itu. Makomnya terlalu tinggi sehingga tamat sholat, bukan wali yang seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama, supaya kita tidak tertipu dengan orang, dan juga supaya kita tahu, tidak kena tipu. Dan setidaknya kita bisa mengukur batasan wali itu seperti apa. Nah, sehingga kita tidak mudah tertipu. Itu yang pertama. Bahwa keadaan zahir lahiriahnya itu tunduk patuh terhadap hukum syariat. Apa yang halal, halal. Apa yang haram, haram. Nah, itu rukun pertama. Kemudian yang kedua, rukun wali yang kedua adalah wa kaunuhu fil batin mustaghriqan binuril haqiqah. Dan keadaannya secara batin orang itu tenggelam, dipenuhi dengan cahaya-cahaya hakikat. Hatinya dipenuhi dengan cahaya hakikat. Secara zahir tunduk, sudah patuh kepada hukum syariat, iya, oke. Kemudian batinnya
batinnya penuh, hatinya dengan cahaya hakikat. Apa yang dimaksud dengan batin yang penuh dengan cahaya hakikat itu? Yang pertama, ayyakuna farhuhu bi ta'atillah. Pertama, ciri seseorang itu hatinya penuh dengan cahaya hakikat. Ciri yang pertama adalah kesenangannya orang itu senang dia dengan taat kepada Allah. Senangnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa taat kepada Allah, disitulah tempat kegembiraannya yang sangat gembira, kesenangannya yang sangat dia senangi. Kesenangannya bukan kepada makanan, kesenangannya bukan kepada jalan-jalan, senangnya bukan ketika mendapatkan rizki, naik pangkat, bukan. Tapi senangnya orang yang wali itu, yang dipenuhi hatinya dengan cahaya hakikat itu, dia senangnya dengan dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih senang dengan makanan, dengan jalan-jalan, artinya kita bukan wali. Kita bukan wali, tapi bukan berarti salah. Senang dengan rizki, mendapatkan rizki bukan berarti kita salah. Ini kan kita sedang berbicara orang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan rizki tidak salah kita senang, asalkan kita yakini bahwa pertama Allah sangat sayang kepada saya, memperhatikan saya, sehingga Allah memberikan saya nikmat yang tidak ada batasnya. Sekarang saya diberikan rizki yang lebih misalnya. Nah, kita yakini seperti itu. Kemudian yang kedua, kita yakini nanti saya akan gunakan rezeki yang telah Allah kasih ini kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enggak apa-apa yang seperti itu. Itu artinya kita ketika diberikan rezeki, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ciri orang itu bahwa dia hatinya dipenuhi dengan cahaya hakikat adalah taatnya, senangnya gitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri bahwa orang itu hatinya dipenuhi dengan cahaya hakikat adalah wastinasuhu bidzikrillah. Jinaknya orang itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya dengan taat kepada Allah, jinaknya, hatinya pun tenang, senang ketika zikir kepada Allah. Artinya orangnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit zikir, bersolawat, istighfar, la ilaha illallah dan yang lainnya. Tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat guru besar kita, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Coba lihat. Beliau selalu tasbihnya itu berputar dan hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri yang kami sebutkan ini semuanya ada pada guru besar kita. Semuanya ada pada beliau. Maka tidak diragukan bahwa beliau adalah wali. Tidak diragukan sama sekali. Nah, itu yang kedua. Bahwa orang itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan zikir. Kemudian yang ketiga, ciri orang itu hatinya dipenuhi dengan cahaya hakikat wa alla yakuna lahu istiqrarun ma'a syai'in siwallah. Dia tidak berpegang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga itu pengertian bahwa orang itu hatinya diterangi dengan cahaya hakikat. Kalau ada orang kemudian tunduk kepada hukum syariat, terus batinnya penuh dengan cahaya hakikat, berzikir kepada Allah, senangnya dengan taat kepada Allah, tidak ada dia berpegang selain kepada Allah, maka bisa jadi orang itu adalah wali. Dan kita harus hati-hati. Artinya jangan sampai membenci orang-orang seperti itu. Jangan sampai menghina orang-orang seperti itu. Jangan sampai.
Karena seperti tadi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Allah menyatakan perang kepada orang yang memusuhi walinya Allah. Coba. Allahu Akbar. Apalagi di zaman yang sekarang, ya Allah. Begitu banyak orang menghina wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudahan kita diselamatkan dan saudara-saudara kita mudahan dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat tadi sudah syarat-syarat, rukun, ketentuan menjadi wali itu, artinya supaya kita ini tidak cepat menstempel orang itu wali, atau kita bisa memiliki dasar pondasi supaya kita tidak istilahnya ditipu-tipu lah, seperti itu. Nauzubillah. Karena di luar sana juga banyak yang seperti itu kan, mengaku memiliki makom tertentu tapi perbuatannya jauh dari hukum-hukum syariat, melanggar hukum-hukum syariat, sehingga tidak sesuai dengan hukum syariat lah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai wali tadi itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sadar kita bukan wali, bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang hamba Allah yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan yang diberikan selain itu. Artinya kita bisa mencintai mereka. Nah, ini kalau kita bukan wali, minimal kita mencintai walinya Allah. Jangan sampai membenci walinya Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita cinta kepada orang-orang yang soleh, sehingga nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kita akan berkumpul di belakang guru besar kita, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Kita mengharapkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Itu kalau kita bukan wali, cintai orang-orang soleh itu. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan sekali-kali membenci mereka. Fatal akibatnya. Nah, itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana dia? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling baik, yang paling cepat, yang paling bagus adalah mengerjakan apa yang telah Allah fardukan. Itu yang utama. Setelah kita mengerjakan apa yang Allah fardukan, barulah kita mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ibaratnya, kalau kita memiliki hutang, misalnya sholat fardu, hutang qadha, maka selesaikan dulu hutang qadhanya. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita mengerjakan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya misalnya. Karena kita memiliki hutang sholat fardu, sholat qadha itu. Kalau kita punya hutang sama orang, hutang banyak, jangan bersedekah dulu. Dahulukan bayar hutang, baru bersedekah. Ini hutangnya numpuk, tapi nggak dibayar-bayar, tapi sedekah iya. Ini namanya mendahulukan di bawah kefarduan. Artinya dahulukan dulu yang fardu. Seperti itu. Makanya di kitab fikih itu dikatakan oleh para ulama, haram kita melakukan sholat sunnah kalau masih ada hutang sholat fardu yang belum diqadha. Nah, itu haram.
Qala ba'dul akabir man syagalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzurun wa man syagalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa magrurun. Berkata sebagian orang-orang yang ulama, barang siapa yang sibuk dengan mengerjakan yang fardu daripada yang sunnah, maka dia uzur. Dan barang siapa yang sibuk dengan sunnah dari yang fardu dia lewatkan, maka dia adalah orang yang tertipu. Sholat tahajud iya, tapi nggak sholat subuh misalnya. Sholat tahajud iya, tapi nggak sholat subuh, itu namanya orang yang tertipu. Gitu. Kemudian dia sibuk dengan mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan, sampai dia tidak mengerjakan qobliyah ba'diyah misalnya. Kenapa kan tidak qobliyah ba'diyah? Kenapa tidak sholat duha? Oh, saya masih punya hutang sholat qadha. Nah, itu ma'zur namanya, yang seperti itu. Nah, itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, perhatikan apa yang Allah fardukan itu, sehingga Allah cinta kepada kita. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku sudah mencintai seorang hamba, jadilah saya pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Jadilah saya penglihatannya Jadilah saya pendengaran yang dipakai untuk mendengar, jadilah saya penglihatannya yang dipakai untuk melihat. Dan jadilah saya tangannya yang dipakai untuk meraba sesuatu atau mengusik sesuatu. Jadilah saya kakinya yang dipakai untuk berjalan. Artinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga matanya daripada melihat yang haram. Allah akan menjaga telinganya daripada mendengar perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga tangannya daripada mengusik sesuatu yang haram, mengambil sesuatu yang haram. Allah akan jaga kakinya daripada melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha-usaha yang diharamkan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya ketika Allah mencintai seorang hamba. Dan itu wali-wali Allah itu seperti itu. Jauh daripada maksiat. Bukan berarti mereka tidak mungkin maksiat. Yang tidak mungkin maksiat itu adalah orang yang maksum seperti para nabi dan rasul. Sedangkan para walinya Allah itu bisa mereka maksiat, tapi mereka terjaga, mahfuz mereka. Artinya tidak mengekali perbuatan dosa itu, perbuatan dosa-dosa kecil itu. Langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wala in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau orang yang saya cintai itu minta kepadaku, kata Allah, niscaya aku pasti akan memberikannya. Kalau dia minta perlindungan, aku akan melindunginya. Nah, itu orang yang dicintai oleh Allah. Apabila dia minta, langsung doanya dikabulkan. Cepat doanya dikabulkan. Karena adalah kekasihnya Allah. Karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasihnya Allah. Tapi gimana ini? Kok ada wali minta tapi kok nggak dikabulkan? Atau kita minta, katanya doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa makna Allah memberikan kita apa yang kita minta itu memiliki 5 makna, memiliki 5 arti. Artinya Allah mengabulkan doa kita itu memiliki 5 makna, memiliki 5 arti. Apa itu? Yang pertama, ayyaqa al-matlub bi'ainihi fawran. Allah akan memberikan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita minta, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang pertama doa kita dikabulkan. Kita minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, dikasih hujan langsung.
Itu makna doa yang pertama, ada memang dikabulkan oleh Allah sesuai apa yang kita minta seketika. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah beri. Makna Allah beri, Allah kasih, artinya ayyata'akhkharal matlub li hikmatin ya'lamuhallah. Allah menunda waktu apa yang kita minta itu karena ada hikmah di dalamnya yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, tapi Allah tunda. Allah kasih, pasti Allah kasih, tapi mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau mungkin tahun-tahun 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Allah kasih. Tapi Allah tunda, karena Allah lebih mengetahui hikmahnya. Itu makna yang kedua. Doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan tapi Allah tunda. Yang ketiga, maknanya ayyubaddilallahul matlub bighairihi likaunihi aslahu wa anfa'u lahu. Allah menggantikan apa yang kita minta dengan yang lain karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan manfaat yang layak untuk kita. Ya Allah, berikanlah saya rizki yang banyak berupa materi, jadikanlah saya orang yang kaya raya. Allah berikan, tapi Allah ganti dengan yang lebih bermanfaat sesuai dengan apa yang kita minta, sebanding dengan apa yang kita minta. Misalnya Allah ganti dengan diberikannya kita kesehatan. Diberikan kesehatan. Allah tidak memberikan kita misalnya kekayaan sesuai apa yang kita minta, tapi Allah memberikan kita kesehatan. Oh, kalau kamu kasih nanti ini harta yang banyak, nanti kamu nggak bisa atur. Nanti kamu kewalahan. Nanti kamu menjadi orang yang sombong misalnya. Akhirnya diganti oleh Allah, ku kasih saja kamu kesehatan yang sempurna supaya kamu bisa ibadah secara sempurna kepadaku. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Allah kasih apa yang kita minta, tapi dengan berbagai macam bentuk. Seperti tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, arti yang keempat Allah beri itu ayyasrifallahu anhu su'an makanahu ay matlub. Allah palingkan keburukan dari orang itu sebanding dengan apa yang dia minta. Itu maknanya Allah beri. Dia misalnya minta supaya menjadi orang yang banyak harta, orang yang kaya misalnya, yang kaya yang bermanfaat. Tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di hari itu orang ini misalnya ditakdirkan kecelakaan, misalnya, contoh. Ditakdirkan kecelakaan, tapi karena dia berdoa, banyak doanya, sehingga diselamatkan dia daripada kecelakaan itu pada hari itu. Tidak jadi dia celaka. Kenapa? Karena dengan sebab doa. Karena dengan sebab doanya itu. Allah palingkan dia dari keburukan pada hari itu yang akan dia dapatkan sebanding dengan apa yang dia minta. Doa yang dia panjatkan itu, yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu maknanya yang keempat. Yang kelima lagi maknanya Allah kabulkan doa itu, memang Allah kabulkan, tapi makna yang kelima adalah ayyaddakhirallahu lahu fil akhirah. Allah menyimpankan untuknya apa yang dia minta itu nanti di akhirat. Allah simpankan. Allah kasih, tapi nanti di akhirat. Nah, itu makna Allah kabulkan itu. Kalau kita berdoa dengan syarat dan ketentuan doa yang benar, maka doa kita ini tidak akan terlepas dari yang 5 ini. Ada kalanya Allah berikan langsung sesuai apa yang kita minta, atau yang kedua seperti tadi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang ketiga digantikan dengan yang lebih bermanfaat, atau yang keempat Allah jauhkan kita dari mara bahaya dengan sebab doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kelima Allah simpankan nanti kita di akhirat doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Pas nanti di akhirat, dari mana ini semuanya? Banyak betul, saya tidak pernah minta ini, saya tidak pernah lakukan ini semuanya. Oh, ini adalah doamu dulu di dunia.
yang ditunda, sekarang diberikan apa yang kamu minta itu. Nah, oleh para ulama dijelaskan yang paling terpenting di antara makna doa itu adalah yang kelima. Makanya kita rajin-rajin berdoa. Berdoa apa saja, asalkan doa kita kebaikan. Maka bisa jadi Allah simpankan nanti kita di akhirat. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diajarkan oleh para ulama, oleh guru-guru kita, adab-adab kita berdoa supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat adab-adab sebab kita berdoa itu ada adab-adabnya. Yang pertama, misalnya hadirnya hati. Ketika berdoa, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala minta hadir hati kita. Makna hadirnya hati, apa yang kita minta sesuai dengan apa yang di dalam hati kita. Dan kita berkeyakinan sadar bahwa ketika kita berdoa itu Allah sedang mendengar doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada roja, harapan bahwa doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pesimis. Ini belum berdoa sudah pesimis. Enggak diterima, enggak yakin doanya diterima. Harus yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, harus ada kebenaran dalam doa. Siddiq artinya apa yang kita minta ini adalah perkara yang benar, bukan untuk mencelakakan orang lain, atau bukan doa-doa yang sembarang-sembarangan misalnya, bukan. Kemudian yang keempat, memakan makanan yang halal. Doa sebagaimana yang kita ketahui tidak akan diterima oleh Allah walaupun kita khusyuk, bagaimanapun kita berdoa, kalau sumber energi kita setiap hari adalah dari yang haram, atau pakaian kita dari yang haram, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adab-adabnya kita berdoa diawali dengan alhamdulillah, memuji kepada Allah, kemudian juga disambung dengan berselawat kepada Rasulullah, dan begitu juga di akhirnya ditutup dengan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita memperhatikan adab-adab berdoa, tata cara berdoa, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, makna dikabulkan itu tidak lepas dari yang 5 yang disebutkan makna dari dikabulkan tadi itu. Nah itu. Wala in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adzani la'u'idzannah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Nanti kita lanjutkan insyaallah.